bahwa kita seharusnya bangga dan bahagia ketika animo masuk ke perguruan tinggi itu semakin lama semakin meningkat. Ini menunjukkan mudah-mudahan semakin ke depan jumlah lulusan perguruan tinggi kita itu semakin besar. Ya. Karena sekarang 62% itu didominasi oleh lulusan SMP. Kita tahu lulusan SMP dalam tanda petik itu masih menjadi beban kita. Ya. Kalau kita angkat sedikit menjadi 12 tahun lulusan SMA, maka lulusan SMA itu kita harapkan bisa menyelesaikan hanya dirinya sendiri. Tapi ketika mereka lulus perguruan tinggi menjadi sarjana, kita berharap mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa memberdayakan, mengangkat harkat keluarganya, syukur masyarakatnya, bahkan bisa bangsa dan negaranya. Artinya pendidikan tinggi ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita support, karena akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, akan mengurangi banyak sekali beban-beban kita sebagai negara dan bangsa, karena lulusan perguruan tinggi ini pasti akan menjadi orang-orang yang hebat. Itu yang ingin saya sampaikan, sehingga kita bersepakatlah bahwa political will harus kuat, baik kita DPR RI maupun pemerintah, untuk terus-menerus memberikan pelayanan dan support yang luar biasa bagi pendidikan kita, khususnya pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Sehingga ketika kemudian pemerintah, kita semua merumuskan peraturan-peraturannya seperti yang tadi sudah ditayangkan, baik itu Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi maupun kemudian PP 2 2024 dalam konteks kita membahas kasus biayaan pendidikan khususnya UKT, ternyata peraturan-peraturan tersebut sudah memberikan payung hukum yang sangat memadai, yang sangat cukup. Artinya kalau konsisten saja antara peraturan perundang-undangan dengan apa yang dilakukan di bawah, dilakukan oleh para pimpinan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi pada umumnya, mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus yang membuat kita menjadi pusing dan gaduh seperti ini. Tapi toh kenyataannya kita melihat khususnya di tahun ini terjadi kegaduhan yang perlu kita dengarkan bersama, dan kemarin kita menerima kedatangan adik-adik mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi, terutama dalam konteks UKT tahun ini. Jadi kalau kita lihat atau kita rujuk apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, ini ada kebijakan yang sangat luar biasa, sampai 4 atau 5 kali lipat UKT dari 2023 ke 2024. Mereka kemarin menyampaikan fakta, yang 2023 misalnya UKT level 4, 5, 6, kalau level 1, 2 relatif tidak naik, 500 atau 1 juta. Tapi ketika sudah level 3, 4, 5, 6 itu kenaikannya sangat luar biasa. Dari 2.200.000 misalnya menjadi 6 juta. Dari 3.800.000 menjadi 9 juta. Dari 4.400.000 menjadi 12 juta setengah. Dari 5 juta menjadi 14 juta. Dari 5.600.000 menjadi 17 juta setengah. Ini yang mereka keluhkan. Oleh karena itu barangkali bagaimana kita berupaya agar apa yang sudah dituangkan di dalam undang-undang maupun peraturan menteri itu benar-benar dijadikan payung, dijadikan referensi kebijakan untuk diterapkan. Tadi kan sudah dijelaskan luar biasa. Hanya saja mungkin ada celah, khususnya kepada PT BNH. Saya kutipkan pasal 8 dari Permendikbud 2 2004. Penetapan tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dilakukan setelah berkonsultasi dengan Kementerian bagi PTN Badan Hukum dan mendapat persetujuan dari Kementerian bagi PTN selain PTN Badan Hukum. Konsultasi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui Direktorat Jenderal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, barangkali inilah celah, terutama khususnya di tahun ini, bahwa apa yang diarahkan oleh Permendikbud ini hanya sebatas konsultasi, mungkin ditafsirkan atau dimanfaatkan oleh PTNBH. Ya, konsultasi ini kan tidak wajib gitu. Artinya ketika mereka menerapkan UKT baru di tahun 2024, ya mereka terapkan seperti yang terjadi di beberapa universitas atau perguruan tinggi.
Nah ini yang barangkali perlu kita berikan semacam perhatian, terutama dari kalangan masyarakat. Kalau kita belah tiga, masyarakat itu kan ada yang memang benar-benar tidak mampu, ada yang sangat mampu, ya, dan kemudian ada yang di tengah-tengah. Nah mungkin yang banyak keberatan adalah mereka yang di tengah-tengah ini. Mereka tidak disebutkan sebagai orang tua berkemampuan tinggi, tapi juga mereka bukan rendah-rendah amat gitu. Nah sehingga maksud saya harus lebih bijak lagi, bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengawal. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, agar UKT yang diterapkan di tahun 2004 ini yang dikeluhkan oleh banyak pihak itu benar-benar dilakukan pengontrolan, pengawalan agar kemudian bisa lebih bijak lagi. Intinya adalah kita inginkan sekali lagi bahwa adik-adik mahasiswa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, dan kita semua memahami bahwa perguruan tinggi yang bermutu itu pasti memerlukan biaya yang mahal. Tinggal siapa yang kemudian membiayai pendidikan tersebut. Ini yang menjadi persoalan kita. Nah, dalam hal inilah kemudian kita berbicara mengenai apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Alokasi anggaran 20% pendidikan nasional ini sudah sangat luar biasa memadai, ya. 600 berapa tadi? 665 triliun, ya. Ketika alokasi sekian triliun diberikan kepada kementerian dan lembaga lain, saya menganggapnya ini seperti ada satu piring kue yang enak gitu, lalu seperti diperebutkan oleh berbagai kementerian lembaga gitu, ramai-ramai kemudian mencoba mengajukan program yang terkait dengan fungsi pendidikan. Semua kementerian lembaga pasti punya program-program yang didefinisikan sebagai fungsi pendidikan, apapun itu gitu. Padahal kita mengerti bahwa alokasi 20% pendidikan itu benar-benar untuk mengangkat mutu pendidikan nasional kita. Kalau untuk Kementerian Agama relevan karena mereka menyelenggarakan sekolah juga gitu. Tapi kalau kementerian-kementerian lain, sehingga saya sangat mendukung tadi apa yang disampaikan oleh rekan saya, kita berharap ke depan 20% ini benar-benar dikawal, dan kita sepakat mudah-mudahan Kemendikbud menjadi leading sektor sesuai dengan PP yang sudah diterbitkan tetapi belum digunakan. Termasuk juga transfer ke daerah, ya. Transfer ke daerah ini proporsi yang sangat besar, ya. Sangat besar, 50 berapa tadi? 55%. Saya ambil contoh, pastilah ya kontrolnya, pengawalannya akan lebih sulit lagi karena tersebar luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, saya keliling di Dapil sudah 4 tahun, terakhir kemarin saya baru keliling, saya melihat, meninjau sekolah dasar yang paling dekat dengan Jakarta, yaitu di Kecamatan Cibinong, nggak jauh dari Jakarta. Beberapa sekolah negeri SD, bukan beberapa, bisa 3, 4, 5 SD saya lihat sangat tidak layak dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana, sangat tidak layak. Sempit, kumuh, bangunan sudah rapuh. Di situ ada 500-600 anak-anak SD, 6 tahun mereka berada di sana. Padahal katanya mereka punya kucuran dana dari transfer. Inilah barangkali menurut saya mudah-mudahan di panja pembiayaan pendidikan ke depan bisa lebih kita dalami lagi. Mudah-mudahan 20% pendidikan itu benar-benar bisa efektif untuk memajukan pendidikan nasional kita. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran Kementerian Pendidikan untuk dialokasikan dari APBN sebanyak 20% atau 665 triliun, dan dengan itu Komisi 10 DPR RI memanggil secara khusus Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan. Bagaimana bisa UKT bisa naik secara signifikan, langsung melangit, dan itu mengundang reaksi dan protes dari berbagai pihak, mahasiswa-mahasiswa di berbagai kampus di tanah air. Karena tentu ini sangat memberatkan, dan banyak mahasiswa yang baru ingin mendaftar ke perguruan tinggi itu terkendala dan tidak bisa karena mahalnya biaya kuliah untuk mereka. Sehingga inilah DPR RI ingin meluruskan dan memberikan masukan-masukan, termasuk mendengarkan secara langsung dari Pak Menteri untuk bagaimana Pak Nadiem Makarim ini menjelaskan ke DPR dan ke masyarakat secara luas. Dan dari dana alokasi 20%, 665 triliun itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk
meminimalisir biaya kuliah bagi generasi anak bangsa, karena pendidikan ini, pembangunan sumber daya manusia adalah investasi negara dalam waktu yang panjang. Lihatlah contohnya Korea, Cina, Jepang yang memang sejak dulu menggelontorkan dana habis-habisan untuk membangun sumber daya manusianya, dan hari ini terlihat jelas bagaimana negara-negara tersebut maju dan berkembang, dan secara sumber daya manusia memang sudah jauh dan kita masih sangat tertinggal. Sehingga inilah perlu kiranya Menteri Pendidikan meninjau kembali, meninjau sekali lagi kiranya Menteri Pendidikan meninjau kembali terkait dengan mahalnya UKT ini, ya bagaimana perguruan tinggi bisa membuka ruang seluas-luasnya dan secara merata kepada generasi anak bangsa, sehingga pendidikan tinggi tidak hanya dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi sudah mapan, tapi kita memberikan ruang kepada anak bangsa yang golongan ekonomi orang tua mereka menengah ke bawah bisa juga menikmati perguruan tinggi. Dan sangat-sangat banyak yang mempertanyakan, dan itulah yang membuat mahasiswa bereaksi keras dan berkirim ke DPR untuk dilakukan rapat koordinasi mendengar berbagai pihak agar Pak Menteri ini bisa mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkannya itu. Dan kita berharap bahwa ke depan pendidikan kita jangan dijadikan seakan-akan sebagai sebuah perusahaan. Dan anggota DPR dari PKS ini sebenarnya menyentil bahwa Kementerian Pendidikan ini seperti sebuah meja yang di atasnya banyak terhidang oleh kue, dan bagian-bagian itu mereka meminta semua agar mendapat bagian-bagian dengan porsinya masing-masing, sehingga sudah seharusnya anggaran alokasi pendidikan yang cukup besar itu dimaksimalkan oleh Pak Menteri agar meminimalisir agar biaya pendidikan di perguruan tinggi itu tidak bisa hanya bisa dijangkau oleh semua kalangan anak negeri.